Halo Sobat Random OP. Dirilisnya trailer One Piece The Movie Red yang mengungkapkan bahwa Shanks memiliki anak membuat heboh jagat per One Piece-an. Walaupun cerita ini bukan cerita canon dan isi dari movie ini tidak ada hubungannya dengan cerita asli One Piece, tapi movie ini patut ditunggu sebagai movie favorit tahun ini. Shanks yang di movie ini dikatakan memiliki anak, semakin membuktikan kalau banyak karakter bajak laut di One Piece adalah para bapak-bapak. Meme pun bertebaran yang meledek para karakter yang telah menelantarkan anak mereka ini. Sebelum beredar informasi tentang movie Red, banyak teori yang bertebaran kalau Shanks sebenarnya memang benar-benar memiliki anak dan juga seorang istri. Teori ini diungkapkan karena seringnya Shanks berkunjung ke desa Luffy tanpa diketahui apa tujuan sebenarnya. Sampai-sampai Shanks difitnah telah menikah siri dengan Makino. Di cover chapter 806, diperlihatkan bahwa Makino memiliki bayi, dan kita tidak tahu siapa ayah dari bayi itu. Kalau benar anak itu adalah anaknya Shanks, berarti memang benar kalau banyak karakter bajak laut di One Piece adalah para Bang Toyib. Mimin kali ini ingin membahas karakter di One Piece selain Shanks yang telah terbukti menelantarkan anak mereka. Nico Olpia. Sebenarnya Mimin gak tega memasukkan nama Nico Olpia di sini. Tapi apa boleh buat, karena dia juga pernah meninggalkan anaknya yakni Nico Robin. Nico Olpia atau ibu dari Robin ini diketahui telah menelantarkan Robin sejak Robin masih berumur 2 tahun dan pergi untuk mencari poneglyph bersama para arkeolog Ohara. Sebagai seorang ibu yang perannya sangat penting dalam keluarga, pada kenyataannya dia lebih mementingkan sejarah daripada mengurus anaknya sendiri. Robin yang ditinggal sang ibu harus diasuh oleh paman dan bibinya dan hidup seperti anak yatim piatu. Namun pada akhirnya ketika bertemu dengan Robin kembali, Nico Olpia sebenarnya diketahui sangat peduli pada anaknya. Bahkan dia rela tidak mengakui Robin sebagai seorang anak saat di hadapan Cyberpol agar Robin tidak ditangkap. Untuk Nico Olpia di sini Mimin memiliki slogan, hobi lebih penting daripada anak. Orang tua Big Mom. Untuk yang satu ini mungkin Mimin akan setuju. Kenapa harus membuang anak seperti Big Mom? Lahir dengan tubuh dan kekuatan seperti monster, Big Mom sebenarnya memiliki orang tua yang normal. Karena sering membuat kerusakan dan juga kehancuran, orang tua Big Mom yang tidak tahu lagi cara untuk mengurusnya, membuang Big Mom ke negeri Elbap, yaitu negeri para raksasa. Big Mom dibuang saat dia masih berusia 5 tahun. Walaupun sudah dibuang ke negeri para raksasa, Big Mom kecil masih saja membuat kerusakan. Bahkan dia pernah menghancurkan satu desa Elbap dan membunuh tetua Elbap di sana. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang siapa dan di mana orang tua Big Mom sekarang. Tapi yang jelas yang membuat Mimin heran, bagaimana caranya ibu Big Mom melahirkan bayi segede gajah itu. Smoke Judge. Pemimpin dari Jerma 66 ini sebenarnya bukan Bang Toyib sejati, tapi lebih ke orang tua yang kejam. Karena menginginkan anaknya untuk menjadi mesin tempur, Judge harus memodifikasi genetik dari anak-anaknya. 4 dari mereka termasuk Reiju berhasil dalam program ini, tetapi tidak dengan Sanji. Karena ibunya Smoke Sora ingin Sanji menjadi anak normal, dia pun meminum ramuan berbahaya yang dapat menghilangkan nyawanya.
Sanji yang menjadi manusia normal tidak bisa diterima oleh Judge. Jadi dia pun selalu menyiksanya. Sampai-sampai Sanji pernah dikurung dan dinyatakan telah mati. Saat penyerangan ke East Blue, Judge membiarkan Sanji kabur. Dengan syarat Sanji tak pernah mengungkapkan bahwa Judge adalah ayahnya. Setelah itu Sanji pun hidup tanpa campur tangan Judge dan menumpang ke sana kemari sampai akhirnya besar bersama dengan Zeff. Mimin memasukkan kategori Judge ini sebagai orang tua kandung yang lebih kejam daripada ibu tiri. Yasopp. Sudah 2 orang dari anggota bajak laut Akagami yang menjadi Bang Toib. Dari namanya saja sudah pasti semua fans One Piece tahu kalau orang ini adalah ayah dari penembak jitu kita, yaitu Kapten Usopp. Yasopp pergi meninggalkan anak dan istrinya hanya untuk menjadi bajak laut. Dia sendiri pernah mengatakan dalam flashbacknya Luffy kalau keluarga tidak bisa menghalangi dirinya untuk menjadi bajak laut. Bisa disebut sikap Yasopp ini mencerminkan kalau dia tipe orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang lebih mementingkan kesenangannya sendiri. Setelah menjadi bajak laut sampai dengan saat ini, Yasopp sama sekali belum pernah kembali lagi ke desanya. Bahkan Oda belum sekalipun memperlihatkan ekspresi Yasopp saat mengetahui anaknya Usopp memiliki harga buronan. Monkey D. Dragon. Pemimpin pasukan revolusi yang paling dicari pemerintah dunia ini ternyata adalah seorang Bang Toib sejati. Saking sejatinya, sampai si anak yaitu Bakasencho Monkey D. Luffy tidak pernah tahu seperti apa wajah dari sang ayah. Monkey D. Dragon karena mungkin tuntutan pekerjaannya, dia tidak terlibat sama sekali dalam membesarkan Luffy. Kakeknya Garp dan juga bandit Gunung Dadan adalah sosok yang lebih terlibat dalam mengurus Luffy. Malah bisa disebut merekalah yang paling berjasa dalam hidup Luffy. Yang paling parah di bab 824, ketika Luffy membaca berita tentang penyerangan Kurohige ke markas pasukan revolusi yang di situ terdapat fotonya Dragon. Luffy malah mengatakan itu pertama kalinya dia melihat wajah sang ayah. Bisa diperkirakan kalau Dragon ini meninggalkan istrinya saat istrinya masih mengandung Luffy. Ternyata separah inilah Bang Toib sejati. Itulah kumpulan karakter dan tokoh One Piece yang diketahui telah menelantarkan anak mereka. Seperti biasa, jika tidak ada yang setuju silahkan komentar di bawah ini. See you guys, salam random OP.